Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara deploy aplikasi Laravel ke server. Kita nggak akan deploy secara manual. Kita akan memanfaatkan fitur GitHub Action untuk melakukan deployment secara otomatis. Pertama, yang teman-teman harus siapkan sebelum jauh lagi adalah teman-teman harus menyiapkan aplikasinya dulu. Lalu teman-teman juga harus punya servernya dulu. Dan tentunya teman-teman harus paham tentang Docker. Nah, di video ini aku akan menggunakan server dari BusinessGeo. Teman-teman harus tahu kalau BusinessGeo ini merupakan perusahaan yang menyediakan layanan cloud dan hosting yang aman, cepat, dan terpercaya. Nah, di sini aku menggunakan layanan yang namanya Compute ya. Di sini itu namanya Neo Virtual Compute. Teman-teman bisa lihat di sini Neo Virtual Compute itu adalah suatu layanan dari BusinessGeo ya, yang mereka itu punya banyak kelebihan. Yang pertama itu ya, kita bisa ngebuat servernya tuh secara instan. Ada banyak OS yang disediakan, ada OS Ubuntu, ada OS Red Hat, dan masih banyak lagi pokoknya. Nah, kalau teman-teman pengen order, ini gampang banget ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman daftar di portal BusinessGeo, terus teman-teman ikuti langkah pendaftarannya, lalu teman-teman login ke portalnya. Nah, kalau udah login ini tampilannya seperti ini dashboardnya. Lalu teman-teman tinggal klik Quick Create yang ada di atas kanan ini, lalu teman-teman pilih Neo Virtual Compute. Nah, di sini seperti yang udah aku jelasin tadi, di sini teman-teman hanya tinggal isi form ini aja. Kalau udah, nanti teman-teman klik order. Lalu teman-teman bayar. Lalu kalau pembayaran sudah dikonfirmasi, maka server teman-teman akan bisa langsung dipakai. Jadi teman-teman, sebelum terlalu jauh kita setting GitHub Action-nya, di sini aku mau ngejelasin terlebih dahulu arsitektur sistem kita. Nah, di sini ada host. Host ini ya server kita. Lalu di sini di level host itu aku install yang namanya Nginx. Nah, nanti aplikasi-aplikasi kita itu akan berjalan di dalam Docker container. Nah, di sini di dalam Docker container itu ada Nginx, ada Redis, dan juga ada Laravel. Ketiga kontainer ini akan saling terhubung dengan Docker Network. Nanti akan disetting melalui Docker Compose. Lalu, supaya aplikasi kita ini bisa diakses dari luar, kita akan menghubungkan Nginx yang ada di host dengan Nginx yang ada di dalam kontainernya ya. Nanti Nginx ini itu akan mengekspos portnya, lalu akan disetting menggunakan reserve proxy. Untuk arsitektur servernya segini aja, ini masih simple aja. Silakan nanti teman-teman bisa explore untuk arsitektur yang lebih bagus menurut teman-teman. Oke, setelah kita tahu arsitektur dari server kita, sekarang kita akan membahas tentang flow GitHub Action yang akan kita buat. Nah, sekarang kita akan mulainya dari start. Nah, di sini teman-teman akan melakukan proses development. Nah, biasanya proses development ini teman-teman akan lakukan di lokal teman-teman sendiri. Nah, nanti kalau teman-teman sudah selesai proses developmentnya, teman-teman sudah selesai codingnya, lalu teman-teman pasti akan nge-push ke GitHub ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman nge-push ke GitHub, nanti kita akan melakukan merge dari branch development itu ke branch staging. Kenapa? Karena nanti GitHub Action kita akan kita setting supaya dia itu peka terhadap perubahan yang ada di branch staging. Nah, nanti ketika sudah merge ke branch staging dan kita terima merge-nya, nanti akan mengeksekusi pipeline. Pipeline ini apa? Ya, pipeline ini adalah GitHub Action yang akan kita setting. Nah, pipeline pertama yang akan berjalan itu kita akan nge-build image-nya ya. Kita akan ngebuat image-nya sesuai dengan settingan Docker file kita. Setelah image-nya itu selesai dibuat, kita akan push image yang kita buat tadi ke Docker Hub ya teman-teman ya. Kita akan push ke Docker Hub sesuai dengan settingan Docker file yang kita buat. Lalu setelah itu kita akan masuk ke server dengan menggunakan SSH. Jadi yang masuk ini bukan kita secara manual, tapi yang masuk adalah GitHub pipeline-nya.
Lalu setelah bisa masuk ke server, kita akan ngeset build number ya. Build number ini nanti akan sesuai dengan nilai dari GitHub pipeline ini. Nanti ini akan ditentuin melalui GitHub pipeline. Nah, setelah itu kita akan nge-pull image yang kita telah push tadi di Docker Hub ke server kita ya, teman-teman ya. Setelah berhasil kita pull ke server kita, lalu kita akan menjalankan Docker image-nya menjadi kontainer dengan menggunakan Docker Compose. Nah, berbagai step ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini itu akan kita lakukan secara otomatis ya, dengan memanfaatkan fitur dari GitHub Action. Oke. Nah, kalau semuanya ini selesai dan berhasil, ya proses kita untuk melakukan deployment secara CI/CD itu udah selesai. Tapi kalau prosesnya gagal, tentu kita harus melakukan development ulang. Mungkin kita ada beberapa yang salah di bagian pipeline atau ada yang salah di bagian kode kita. Baiklah, selanjutnya kita akan mengatur bagaimana caranya supaya pipeline kita yang ada GitHub itu berjalan. Silakan teman-teman buka repository teman-teman yang ada di GitHub. Oke, sekarang kita udah ada di halaman repository kita yang ada di GitHub. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat branch baru, yang mana branch ini nanti akan menjadi branch yang akan kita set up pipeline-nya. Kalau aku di sini menggunakan branch yang namanya branch staging. Kalau teman-teman udah buat branch baru, silakan teman-teman pergi ke halaman settings. Teman-teman bisa ke settings di sini. Setelah di sini, silakan teman-teman pergi ke menu environment. Lalu akan muncul nama branch yang teman-teman sudah buat. Silakan teman-teman klik juga di sini. Nah, di sini silakan teman-teman untuk ngebuat beberapa environment variable yang nanti akan kita akses pada pipeline kita. Jadi di sini environment yang perlu kita tambahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 environment variable yang harus kita tambahkan. Yang pertama adalah environment variable yang membuat kita bisa masuk ke server menggunakan SSH. Di sini ada yang namanya server. Server di sini adalah alamat IP-nya ya teman-teman ya. Lalu ada server password ya. Server password itu ya password usernya. Lalu ada server port. Untuk server port di sini itu port untuk SSH, untuk defaultnya biasanya 22. Lalu untuk server username, ya username teman-teman yang untuk masuk ke SSH itu apa gitu. Terus di sini ada yang namanya Docker Hub Token dan Docker Hub Username. Nah, ini untuk Docker Hub Username itu adalah Docker Hub Username kita apa gitu. Lalu untuk Docker Hub Token, ini adalah token yang bisa kita gunakan untuk login. Nah, untuk nge-generate Docker Hub Tokennya, nanti silakan teman-teman buka link yang akan aku taruh di deskripsi video ini. Sebelum masuk ke setting GitHub Action, aku akan menjelaskan sedikit kalau deployment kita saat ini tuh kita menggunakan yang namanya Docker ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngebuat file Docker spesifik ke kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman ngebuka repository ini, silakan teman-teman masuk ke folder Docker. Lalu di sini aku sudah menuliskan beberapa Docker file yang memang aku gunakan untuk di sini. Nah, contoh di sini app docker. Nah, app docker file ini adalah Docker file untuk aplikasi Laravel-nya. Silakan teman-teman lihat di sini. Aku di sini hanya memperlihatkan sekilas karena kita akan fokus ke bagian GitHub Action-nya. Nah, di sini adalah step-step untuk bisa install aplikasi Laravel di dalam Docker. Contoh di sini aku mengambil dari image PHP 8, lalu di sini ada group ID dan user ID, lalu di sini aku menambahkan group ID dan user ID-nya ke user yang udah ada, lalu install beberapa requirement, lalu akan copy source kodenya ke dalam kontainer dan expose port 9000 itu port defaultnya PHP FPM. Nah, selanjutnya untuk Docker file yang kedua ada Docker file dari Nginx.
Nah, di sini masih default aja. Di sini aku cuma nge-copy config custom yang aku buat ke dalam kontainernya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian Docker Compose. Nah, di Docker Compose ini juga sederhana ya, teman-teman ya. Di sini ada yang namanya 2 kontainer yang akan berjalan, yaitu ada kontainer app dan kontainer nginx. Nah, di sini teman-teman lihat, untuk kontainer app itu ngambil image ya, ini image hello.tm. Lara.tm ini adalah image yang akan kita build melalui GitHub Action. Oke. Dan ini juga nginx-nya itu kita ambil dari repositori kita sendiri karena kita udah melakukan beberapa konfigurasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian GitHub Action. Oke. Silakan teman-teman untuk ngebuat folder .github seperti ini, .github itu di bagian root project teman-teman. Kalau udah buat folder .github, silakan teman-teman juga buat folder namanya workflows. Itu di dalam folder .github. Setelah itu silakan teman-teman buat juga file, terserah teman-teman untuk file namanya apa. Yang penting .yaml. Nanti di sini akan kita susun sintak untuk proses GitHub Action kita. Nah, teman-teman, di sini adalah contoh file workflow yang aku buat untuk bisa melakukan deployment otomatis ke server. Untuk flow penjelasannya itu udah aku buat di awal tadi ya, untuk diagramnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang sintaknya itu seperti apa. Nah, di sini ada yang namanya name. Name di sini untuk apa? Name di sini tuh untuk nama workflow-nya itu apa gitu. Di sini kita namain saja namanya deploy application. Nah, ini tuh yang paling penting ya, teman-teman ya. Di sini ada on push branch. Nah, di sini artinya apa? Artinya di sini pipeline ini yang kita buat ini akan berjalan ketika ada push ke branch staging ya. Pastikan nama branch ini sesuai dengan branch teman-teman. Oke? Dan ini namanya itu case sensitif ya, teman-teman ya. Oh, teman-teman beda huruf besar dan huruf kecil aja itu udah nggak bisa jalan, itu dianggap nggak valid. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian jobs ya, oke. Di sini ada 2 jobs, teman-teman. Yang pertama ada jobs namanya build dan deployment. Nah, di bagian job build ini itu ada beberapa step ya, teman-teman ya. Di sini ada step 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 step. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada environment, ada runs on. Kalau environment di sini artinya dia akan ngebaca environment dari nama yang kita set tadi ya, teman-teman ya. Kita kan tadi ke pengaturan repository, terus kita ke bagian menu environment, kita ada yang namanya menu staging. Itu nanti akan ngebaca di bagian situ. Nah, selanjutnya ini ada runs on. Nah, runs on ini apa? Nah, nanti untuk step-step ini itu akan berjalan di Ubuntu. Nah, sebenarnya di sini ada banyak opsi ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat opsi-opsi apa aja yang tersedia di bagian runs on ini. Dan nanti teman-teman bisa baca pada dokumentasi yang aku sertakan di deskripsi video ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk step-stepsnya. Itu ada beberapa steps. Di sini ada steps checkout, ada step setup build X, dan ada setup login to Docker. Nah, sebenarnya di sini ini kedua step ini itu adalah step wajib yang harus ada sesuai dengan dokumentasinya mereka. Lalu untuk ini adalah step di mana kita akan login ke Docker Hub. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada username dan password. Nah, ini kita artinya ngebaca environment yang kita tulis tadi. Ini ada Docker Hub username dan Docker Hub token. Oke. Nah, selanjutnya adalah langkah kita untuk mengotomisasi proses build Docker
file untuk app Laravel kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita menggunakan step yang namanya Docker build push action versi 4. Oke. Nah, di sini untuk config-nya itu kita menggunakan seperti ini. Kita akan nge-build file Docker ini, app Docker file. Teman-teman bisa lihat tadi di sini sudah aku jelaskan kalau folder ini isinya adalah Docker file kita. Lalu kita push dengan ini dan tag-nya itu adalah username Docker Hub kita, nama image yang kita tentukan sendiri, dan number-nya itu sesuai dengan run number dari GitHub. Lalu yang kedua, itu kita akan nge-build Docker File Engine X-nya. Untuk stepnya itu sama, hanya aja image-nya yang kita build itu beda, teman-teman. Oke, setelah semua ini berhasil, teman-teman, kita udah nge-build dan kita udah nge-push ke Docker Hub. Langkah selanjutnya adalah deployment di server kita. Oke, untuk deployment-nya seperti ini, teman-teman. Di sini ada opsi needs. Opsi needs ini artinya apa? Opsi needs ini artinya untuk job deployment ini akan bergantung kepada job build, ya. Jadi dia nggak bisa berjalan bersamaan karena secara default itu akan berjalan secara bersamaan. Lalu di sini kita akan membaca environment dari staging, lalu kita run on, kita menggunakan Ubuntu latest. Nah, teman-teman, di sini tuh cuma ada satu step ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat step yang akan kita gunakan di sini adalah masuk ke server dengan menggunakan SSH. Oke. Sini teman-teman bisa lihat kita membaca secret environment yang udah kita set tadi, lalu menjalankan scriptnya ini. Nah, scriptnya ini di sini aku mengeset environment variable untuk hostnya itu imagvar. Imagvar ini image version ya, teman-teman ya. Untuk image version itu aku ambil dari GitHub run number, lalu aku masuk ke foldernya, lalu check out ke branch staging, lalu kedua aku pull image dari staging, lalu aku jalankan docker compose up dan di bagian daemon. Sekarang kita akan mencoba untuk mendemokan di mana GitHub Action ini bisa sangat ngebantu kita dalam proses development. Oke, di sini nanti aku akan ngerubah halaman default dari app ini. Sekarang kita udah balik lagi ya ke kode editornya. Sekarang kita masuk ke bagian welcome page-nya Laravel. Ada di sini. Oke, kita hapus aja semua. Kita ganti menjadi di sini kita ganti menjadi demo CI/CD, lalu kita kasih saja H1 demo CI/CD Laravel. Baiklah, ini udah ada. Udah gini aja, kita akan menggantinya. Lalu kita akan commit ya. Dan pastikan teman-teman itu ada di branch yang memang tadi kita setting untuk deployment-nya. Nah, kalau aku di sini udah ada di bagian branch staging. Nah, kalau ini aku push ke GitHub, itu nanti akan otomatis ngedeploy ya, seperti flow CI/CD yang pada umumnya. Di sini aku coba untuk commit-nya. Kita biasakan untuk menulis commit message itu menggunakan best practice. Aku udah pernah ngebahas best practice untuk menulis commit message. Itu nanti silakan teman-teman buka aja videonya. Kita commit, kita change. Perubahannya apa? Welcome page to default, welcome pages to custom page.
Ini page yang satu aja. Kita commit. Oke, setelah itu sekarang kita push ke GitHub. Oke. Sekarang kita udah ada di repository kita. Silakan teman-teman masuk ke bagian action sini. Nah, di sini akan ada berbagai history action yang sudah berjalan, antara gagal, berhasil, dan proses. Di sini kita lihat yang paling atas ini adalah pipeline yang sedang berjalan berdasarkan trigger kita tadi. Kita akan masuk saja ke sini. Kita bisa lihat di sini prosesnya sedang berjalan ya teman-teman ya. Seperti tadi yang udah aku jelasin, akan ada 2 step, yaitu proses build dan proses deploy. Di sini kita tunggu aja sampai dengan proses actionnya ini bisa selesai. Biasanya proses ini akan berjalan sesuai dengan aplikasi teman-teman ya. Kalau proses pipeline yang aku buat untuk Laravel ini itu berjalan sekitar 2 menit sampai dengan dia bisa di deploy ke server. Di sini kita lihat kalau proses build-nya udah selesai, lalu akan masuk ke bagian proses deployment. Lalu kita lihat di sini, kalau teman-teman pengen lihat detail prosesnya seperti apa yang sedang berjalan, teman-teman bisa masuk ke sini, diklik saja. Itu akan terlihat gimana prosesnya. Nah, di sini untuk proses yang sedang berjalan itu adalah proses pull ya dari Docker Hub ke VPS-nya. Di sini kita tunggu saja. Di sini teman-teman bisa lihat kalau proses deploy kita itu udah berhasil. Tandanya 2 job ini sudah centang semua. Teman-teman bisa lihat ini welcome page-nya sudah otomatis berubah. Kita tadi nggak ada masuk ke server untuk pull dan build secara manual. Semuanya itu dijalankan oleh GitHub Action. Untuk teman-teman yang tertarik belajar lebih dalam lagi tentang GitHub Action, silakan teman-teman ke deskripsi video ini. Aku akan memberikan link untuk menuju repository GitHub Action-nya supaya teman-teman bisa belajar dan teman-teman bisa implementasi di project teman-teman semua. Baiklah, untuk video kali ini sampai sini aja. Sampai ketemu di video berikutnya.